Selamat pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk bab 4 saya rangkum dengan bab 8. Ada bab 4 saya gabung dengan bab 8. Tapi yang di sini terteranya pelayanan farmasi kelas 12 mengenai administrasi di apotek dan harga obat pada pembelajaran administrasi di apotek. Salah satunya di pelayanan farmasi, pelayanan resep, dan pelayanan farmasi di bidang harga obat. Saya ulang anak-anak, saya ulang untuk pelayanan farmasi kelas 12 ini saya bagi 2 pertemuan karena berisi 25 slide, masing-masing 11 slide untuk pertemuan pertama, video pertama dengan video dengan judul yang sama pada video berikutnya. Karena ini mengulang, saya percepat untuk komputasi dasarnya. Menganalisis, ini bab 8 nih, menganalisis administrasi di apotek dan melakukan penilaian penghitungan harga obat ya. Menganalisis administrasi di apotek yang dimaksud adalah demikian: buku barang habis harus segera dicatat namanya defekta. Mungkin kalian sudah pernah berkecimpung saat prakerin, defekta sudah tahu, blanko surat pesanan sudah disiapkan ya. Ini sudah beberapa peraturannya, termasuk dibaca sendiri, ditandatangani apoteker. Berikutnya lanjutan dari buku penerimaan barang. Ini harus betul-betul teliti, barang harus sesuai dengan faktur yang diterima oleh kalian, termasuk dalamnya nama barang, jumlah barang, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, harga obat satuan, dan total harga. Ini harus kamu pahami. Nanti pada saat pembelajaran tatap muka berikutnya mungkin akan saya contohkan beberapa faktur-faktur yang harus kamu teliti mengenai nama barang, jumlah barang, tanggal faktur, dan lain sebagainya. Berikutnya masih dalam pelayanan kefarmasian, kartu stok. Kartu stok merupakan kartu yang berfungsi untuk mengetahui jumlah barang yang masuk dan keluar ya, berupa obat maupun barang lainnya. Berikutnya kartu Starling adalah merupakan kartu untuk mengetahui jumlah barang yang ada di ruang racik. Biasanya anak di ruang racik sendiri ada obat-obat yang memang khusus ada racian, jadi stoknya tersendiri dengan stok yang ada di etalase lain, diletakkan di dos obat yang tersedia di ruang racik. Tujuannya supaya kalau raciannya selalu itu terus, agar tidak mengambil yang sudah ditata di ruang etalase sehingga tidak mondar-mandir, mempermudah ya, sekaligus mengurangi jumlah barang yang tercatat. Mengurangi jumlah barang harus mencatat tanggal, jadi nggak usah nulis-nulis lagi. Dari kartu Starling dapat dibaca kecepatan jual barang yang termasuk fast moving, kecepatan jual, dan slow moving, yang tidak laku dan yang laku. Buku penjualan obat dalam resep, buku ini digunakan untuk mencatat tanggal resep. Ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Penjualan obat dalam resep dicatat tanggal resep. Jadi ada berapa kolom tanggal resep? Satu kolom pertama nomor urut resep, kolom kedua nama pasien, kalau tempat saya tidak perlu, di beberapa instalasi tidak perlu, nama dokter juga tidak perlu, harga tidak perlu, diskon, jumlah. Oh ya, ini untuk bukan stok, ini untuk buku penjualan obat dan resep. Di bukunya dicatat, kalau beberapa titik nggak perlu dicatat, di buku diulang nggak perlu. Jadi harga resepnya misalkan 400.000 itu langsung
harga obat untuk nomor sekian 400.000, jadi nggak mencatat rinci seperti ini juga. Ini pekerjaan yang lumayan pengangguran anaknya. Apotek-apotek sepi ini perlu gini. Tapi kalau buku penjualan obat resep ya sudah, nomor resep sekian, gak perlu pasien, nomor resep dan tanggal, langsung tertera nilai rupiahnya, tidak perlu dirinci masing-masing. Laporan penggunaan narkotika, nanti ini anak-anak di bab 9 ada laporan penggunaan narkotika sendiri, tapi sekedar sebagai bahan tambahan di pelayanan farmasi tentang administrasinya, maka pada bab ini akan ditampilkan laporan penggunaan narkotika, dibuat 1 bulan sekali dan ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek, yang akan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota, dilengkapi dengan surat pengantar, tembusan kepala dinas, Balepom, dan arsip apotek. Anak-anak perlu saya sampaikan, karena ini teori pembelajaran, laporannya seperti ini. Sekarang tidak dihantarkan lewat kepala dinas setempat, diantar. Sekarang modelnya pakai komputer, di model email. Jadi email semua dikumpulin, dikurang diprint oleh beliau semua di tempat dinas kesehatan. Lalu kita menerima stempelannya nggak pada umumnya yang stempel tanda tangan, jadi semua lewat email ya. Nanti kita akan menerima berkasnya, lalu kita menerima surat pengantar, itu namanya SIPNAP anak-anak, istilahnya SIPNAP, surat izin narkotika dan psikotropik. Nah, ini arsip apotek harus disimpan paling tidak 5 tahun berjalan. Lalu begitu pula dengan psikotropik sama. Nah, ini anak-anak, sistem pelaporan narkotika dan psikotropik. Ini beberapa apotek tetangga yang saya tanya, yang saya nggak nyebutkan, tetangga sekitaran Pedoro Waru sampai Waru Ujung, itu gak pernah menerima laporan-laporan karena memang tidak melayani resep yang psikotropik maupun narkotik. Tapi pihak apotek akan membuat laporannya dinyatakan nihil. Jadi laporannya nihil semua, kosong, tetap ditandatangani oleh apa. Jadi yang saya tahu selama mengantarkan kalian praker itu, kalau saya tanya tidak ada laporan penggunaan narkotik maupun psikotropik. Tapi kalau apotek besar kayak Bentar itu ada. Kalau rumah sakit Bunda jelas ada. Apotek kecil saya tidak mendiskreditkan apotek kecil. Memang saya pernah tanya, beberapa apoteker bilang ribet pak, sini nggak ada dokter, sehingga penulisan psikotropik dan narkotik sangat-sangat jarang, sehingga tidak order. Maka disarankan ke apotek-apotek Kimia Farma, ke apotek Bentar. Berikutnya laporan obat-obat generik, ini nggak semua dilaporkan anak-anak, tapi ini pembelajaran tetap saya sampaikan. Laporan obat generik berlogo dibuat setiap 3 bulan sekali. Selama saya bekerja puluhan tahun nggak pernah ada obat-obat generik berlogo yang dilaporkan. Pernah, tanda kutip, pernah disampaikan kan tidak mengandung obat-obat psikotropik dan narkotik, saya kira tidak, tapi tempat kami tidak pernah ada. Tidak tahu kalau beberapa apotek lain, saya kurang begitu mengerti, tapi perlu sampaikan laporan obat-obat generik berlogo. Saya pribadi tidak pernah ada ya, saya nggak tahu ini wajib atau tidak, tapi saya nggak pernah melaporkan karena memang tidak ada ketentuan resmi. Berikutnya laporan daftar tenaga kerja, ini untuk pembayaran pajak anak-anak ya. Laporan tenaga kerja ini tidak dilaporkan, ini karena tertib administrasi sebagai pelaporan sebuah apotek yang dinyatakan bagus, maka dibuatlah laporan tenaga kerja ya. Apoteker seperti kami ataupun teknis ini ASN apoteker dan tenaga lainnya dilaporkan. Seperti kami SMK masih bernaung di bawah farmasi, dilaporkan sebagai bahwa apoteknya betul-betul memiliki kesesuaian sebagai apotek yang betul-betul bermartabat ya. Tapi kalau